Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan hardware komputer atau ciri-ciri kerusakan di hardware komputer ya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Nah, di sini ada RAM, power supply atau PSU, MOBO atau motherboard, dan juga hard disk. Kalau misalkan komputer teman-teman mati total, ya mati total itu kalau misalkan kita nyalakan si powernya ya, tombol power di CPU, kemudian tidak ada reaksi sama sekali, ya, tidak ada lampu indikator yang menyala ataupun tidak ada kipas prosesor yang berputar ataupun kipas power supply nggak berputar. Nah, itu biasanya kerusakannya diakibatkan yang pertama karena ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan komputer teman-teman mati total, itu fokus ke bagian ini. Ini namanya power supply atau PSU. Jadi si PSU ini adalah komponen ataupun hardware komputer yang paling sering terjadi kerusakan apabila memang dari listrik di rumah teman-teman itu nggak stabil ya, ataupun sering mati listrik, ataupun juga memang dimakan usia, itu bisa membuat si power supply ini rusak. Kemudian yang kedua, kalau misalkan komputer teman-teman mati total dan si power supply sudah diganti dengan yang baru, berarti itu kerusakannya diakibatkan karena motherboard. Nah, yang ini teman-teman ya. Oke, yang ini. Jadi kerusakannya itu diakibatkan karena motherboard. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kerusakannya itu dikarenakan kedua komponen ya? Tentu kita harus mengganti sekaligus ya power supply-nya dan juga motherboard-nya. Kemudian kalau misalkan komputer teman-teman itu menyala, oke, komputernya menyala, tetapi langsung mati lagi, nyala mati, berulang, nyala mati, terus menerus, dan tidak muncul post BIOS, ya. Post BIOS itu, misalkan kalau teman-teman pakai laptop, misalkan teman-teman pakai komputer Dell yang muncul tampilan ataupun tulisan Dell. Kalau misalkan pakai gigabit ya muncul tulisan gigabit di monitor ya. Nah, kalau misalkan kerusakannya diakibatkan karena RAM, itu biasanya si komputer menyala biasa. Ya, lampu indikatornya menyala, kemudian kipas prosesor, kipas dari PSU-nya menyala biasa, tetapi di layar monitor itu tidak ada tampilan sama sekali atau ada tulisan no signal. Ya, intinya gak bakalan muncul kayak gigabit, Acer, Dell gitu ya, nggak muncul tulisan seperti itu. Dan RAM ini memang komponen yang sering bermasalah juga ya di komputer ya. Ya, saya sarankan untuk teman-teman kalau misalkan RAM-nya error, itu jangan dulu diganti tapi dibersihkan dulu kuningannya ini dan dipindah slotnya. Kan biasanya di sini kan dipasangnya itu. Nah, itu secara bergantian aja. Kalau misalkan asalnya dipasang di sini misalnya. Misalkan dipasangnya itu di sini awal mulanya. Nah, terjadi error ya, kita ganti ke slot yang satu lagi gitu ya. Kalau misalkan tetap kayak gitu, berarti itu harus diganti RAM-nya teman-teman ya. RAM ini harus diganti. Kemudian selanjutnya di sini kalau misalkan komputer teman-teman itu menyala biasa, oke. Kemudian muncul gambar kayak Dell, Gigabit, Acer, dan lain-lain gitu ya, muncul tampilan seperti itu, ataupun muncul kayak logo Windows, tetapi lama misalkan masuknya itu harus sampai 5 menit nunggu baru masuk ke desktop ya. Ataupun pada saat kita membuka aplikasi lemot parah, muncul not responding. Ya pokoknya lemot parah, padahal speknya udah tinggi gitu ya. Nah, itu bisa diakibatkan karena hard disk ini. Ataupun juga muncul no bootable gitu ya. Nah, itu bisa diakibatkan karena komponen ini ya. Entah itu hard disk ataupun SSD. Nah, jadi kalau misalkan kerusakan diakibatkan karena hard disk, itu teman-teman harus mengganti satu unit seperti ini. Dan data yang ada di hard disk ini itu
untung-untungan teman-temannya masih bisa diselamatkan ataupun memang harus diikhlaskan karena semua data yang ada di komputer pasti disimpannya di hard disk. Kalau komputer teman-teman memasang dua device ya, dua storage antara SSD dengan hard disk, itu kemungkinan besar untuk Windows-nya masih bisa normal digunakan, tetapi untuk data-data pribadinya biasanya kan disimpan di hard disk. Nah, itu bisa bermasalah. Oke ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya komputer ya, dan si komputernya itu mati total. Kalau misalkan pertanyaannya apakah pada saat nanti di servis data-datanya yang ada di hard disk bakalan hilang? Jawabannya tidak, kalau misalkan hard disknya masih bagus. Dan kalau misalkan mati total itu biasanya karena PSU, dan yang terakhir biasanya karena si motherboard ya, ini kalau mati total gitu ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.